Dia datang untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri yuk. Let's we stand on the feet. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Let us worship Him. We give thanks to our Lord. Kami bersyukur. We worship you, Lord.
Spirit. Flowing among us. Renewing our mind according to your mind and your words. Jesus, we like to say we love you, Lord. We love you as you first love us, oh Lord. We love you, Yesusku, kau ku cinta. Yesusku, kau terindah. Takkan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, oleh kuasa dan pengurapan dari Roh Kudus, with your power and anointing by Holy Spirit. We willing to obey to your words. Kami mau untuk menurut firman-Mu Tuhan. Lawat kami, baharui kami, singkapkan apa yang tidak kami sadari. Jadikan kami lebih mirip, lebih serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi Engkau yang sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kami. Tuhan yang mengajari tangan kami untuk cakap berperang. Dan Tuhan yang memberikan kami kaki seperti kaki rusa, supaya kami bisa berlari dan menjejakkan kaki kami di atas bukit-bukit yang kuat. Haleluya. In the name of Jesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang khawatir diberi damai sejahtera, dan kami semua bersukacita menyambut firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Everybody say amen. Selamat datang beribadah, dan kasih senyum ke kiri dan kanan, dan silakan duduk. Pertama sekali saya mau ucapkan selamat datang beribadah for our new friends and family together. And saya percaya kalau Anda pertama for the first time, alright. Beberapa minggu yang lalu, dan kalau Anda ada transmitter buat yang butuh ya, make sure everyone got one transmitter to translate into English version. Haleluya. Apakah Anda mau lebih lagi mencintai Tuhan? Apakah Anda ingin lebih lagi mengenal Dia? Amin. Dan semakin Anda mengenal Dia, maka sungguh saya mau berkata,
berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidupmu. Apa yang belum pernah engkau pikirkan dan engkau bahkan pernah takut dan khawatir, sesungguhnya Tuhan memberikan kelegaan pada waktunya. Amin. Sebab itu saudara, jangan lewatkan kesempatan tahun sebelum kita tutup tahun, di bulan November adalah kita bisa membawa sebuah keubahan paradigma, ya, change, bring the changing of paradigm into your social life. Di masyarakat saudara, orang Kristen, pengikut Kristus disebut Kristen. Kalau kita ikut Kristus, berarti yang kita teladani siapa? Kristus. Right? Nah, kalau Kristus kita teladani, berarti kita contohnya dari Kristus. Nah, ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita ada di komunitas kita ada di keluarga, dimanapun kita berada. Seharusnya, sekali lagi, seharusnya orang dapat damai sejahtera. Amin. Orang merasakan beautiful, keindahan. Orang merasakan sesuatu yang berubah. Engkau bisa mengubah sebuah atmosfer. Tuhan Yesus berkata, di dalam dunia kamu bisa mengalami banyak penderitaan. Tapi tahukah engkau, aku sudah menang atas penderitaan, kata Tuhan. Jadi saat Anda ada di mana ada penderitaan, dalam nama Yesus, in the name of Jesus, bahwa penderitaan itu akan tersingkir. Engkau akan membawa keubahan. Engkau akan membawa sebuah perubahan paradigma cara berpikir. Nah, dimulai daripada Matius, pemungut cukai. Maka ketika Yesus masuk dalam hidup dia dan dia membawa keubahan di masyarakat di kampungnya, bahwa dia yang dahulu orang yang tidak disukai, maka sekarang dicintai. Haleluya. Dan ketika Sakeus, kepala pemungut cukai, dan kalau kita, masyarakat kita kenal, kalau di Indonesia memang kita lebih terus terang kan, ya. Lalu dikatakan ini kepala bandit, ya. Lalu bertobat, terima Tuhan. Dan dia diubahkan. Dan semua kota yang mendengar his statement said, setengah hartaku akan aku bagi kepada orang miskin. Lalu kalau aku pernah memeras orang, meminta uang dengan cara illegally, maka saya akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara, artinya dia tidak pernah fokus akan kebutuhannya lagi. Tapi sejak dia bertemu dengan Tuhan, maka yang ada adalah keinginan dalam hidupnya untuk menjadi berkat. Keinginan dalam hidupnya untuk mengubahkan pola pikir yang salah tentang hidupnya. Ketika dia mulai bertemu Tuhan, disitulah titik awal sebuah otoritas keubahan terjadi atas hidupnya. Maka dahulu dia dibenci, sekarang dia disayang. Dahulu dia tertolak, sekarang dia diterima di mana-mana. Dahulu dia dikenal orang jahat, sekarang dia dikenal orang yang suka buat baik. Bahasa Indonesia disebut budiman. Bahasa Inggris disebut budiman. Orang yang suka berbuat budi. Tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Maka hari ini saya akan membagi tanpa jamahan daripada sorga. Touching heaven, changing our life. Yesus turun dari sorga untuk menjamah setiap paradigma, pemikiran yang salah, anggapan yang salah di masyarakat diubahkan. Dulu kalau orang pikir punya jabatan tinggi, itu kebahagiaan, itu kepuasan. Sekarang jabatan tinggi, puji Tuhan, aku mau jadi berkat. Amin. Kalau Anda di perusahaan dimanapun Anda jadi leader, Anda harus jadi berkat. Katakan,
Anda jadi pekerja anggota saja saudara, Anda harus jadi berkat. Karena mata Tuhan ada di mana-mana melihat kita. Dan dia memberi balasan kepada orang yang mengikut dia dengan sungguh-sungguh hati. Haleluya. Nah, saya akan lanjutkan di Kisah Para Rasul 26 ayat 9. Kita mulai dengan satu ayat yang sederhana ketika Rasul Paulus bertemu dengan Raja Agripa, ya, di kerajaan Roma waktu itu. Nah, saudara, lewat banyak kesukaran, tuduhan, dan cara-cara fitnah untuk membinasakan, membunuh Rasul Paulus, supaya dia berhenti memberitakan Injil, supaya dia berhenti untuk membawa sebuah keubahan. Dan saya mau berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita adalah melawan pemerintah-pemerintah gelap. Singkatnya, kita melawan iblis. Kita melawan sebuah spiritual, ya, spiritual yang tidak kelihatan. Dimanapun saudara, dunia ini dikuasai oleh roh yang bukan daripada Tuhan. Tapi roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan, amin. Nah, kalau roh Tuhan ada di dalam kita, roh Tuhan ada di dalam Rasul Paulus, maka Rasul Paulus tidak bisa ditahan untuk terus memberitakan Injil. Nah, ketika dia ditangkap, dipenjara, diproses secara hukum, maka dia punya tekad, dia punya kerinduan, karena dia tahu Tuhan memimpin hidupnya, bukan memberitakan Injil hanya di Yerusalem, tapi juga harus sampai ke Rom. Orang-orang Roma, kepada pejabat, kepada petinggi-petinggi negara, dia akan memberikan pengaruh karena Injil kerajaan harus diberitakan kepada semua orang. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang kecil. Tuhan yang kau sembah tidak bisa dibandingkan dengan berhala yang lain. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang memiliki hidupmu dan hidupku. Dia punya seluruh dunia ini. Dia punya Amerika di tempat ini. Amin. Maka saudara, pengharapan kita itu hanya pada Tuhan. Siapapun presiden yang terpilih, Yesusku tetap raja yang hebat. Amin. Maka gak usah ribut. Haleluya. Katakan sebelah kiri kanan, tenang bos. Tenang aja ya. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Therefore King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Allah kita adalah Allah yang transcendent, yang menyatakan diri. Nah, kalau saudara engkau pernah dibesarkan, atau Anda pernah bertemu dengan teman Anda, iya, bahwa dia katakan, saya tidak pernah kenal ayah kandung saya. Maka orang tersebut pasti sudah berupaya untuk mencari siapa ayah kandungnya. So kita tahu bahwa di seluruh dunia banyak orang pria. Banyak pria bukan? Dan kalau pria sudah jadi bapak, maka kita mengenal sebuah istilah. Bukan setiap orang yang berkumis boleh engkau sebut papa. Saudara kira-kira mengerti ya? Dan betapa sulitnya anak ini untuk menemukan papanya kembali, papa kan kandung. Until satu hari ada seorang bapak yang datang dan memperkenalkan. Dan dia katakan, aku ini adalah bapakmu. Kenapa saudara? Bapak tahu anaknya itu yang sopo. Papamu tahu loh mana ini anaknya. Papa di surga tahu kita adalah
anaknya atau bukan. Dan bukan kekuatan kita untuk mencari, menemukan. Tapi ketika Paulus dengan sebuah surat kuasa untuk menyiksa, menangkapi, bahkan dia punya license to kill. Jadi 007. Ya, di tangan dia bertemu, dia boleh bunuh. Tuhan di saat itu, di jalan ke Damsik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Yang pertama, perhatikan baik. Setiap kita pasti mengalami kehidupan yang berubah kalau bertemu Yesus. Katakan, mungkin saudara engkau tidak melihat secara kasat mata, bertemu dengan pertemuan ilahi. Tapi kasih-Nya menjamah saudara. Amin. Hadirat Tuhan menjamah saudara. Anda bisa baca firman Tuhan dan tiba-tiba Roh Kudus berbicara ke dalam hatimu, ke dalam pikiranmu, sehingga engkau mulai merasakan kasih Tuhan. Pagi tadi kita berdoa, ada Cik Silvi di sana ya. Cik Silvi masuk ruangan, dia bahagia sekali. Dan tiba-tiba ketika kita berdoa, dia sudah mulai menangis. Nah, itulah kasih Allah yang menjamah. Katakan, jangankan ketemu Tuhan, ketemu kekasih aja udah lama, nangis gak? Nangis. Ketemu orang yang sudah lama kita tidak bertemu, di satu saat yang berharga, nangis gak? Nangis. Makanya kalau ketemu Tuhan, jangan tanggung-tanggung, mau nangis, nangis aja. Haleluya. Jesus. Paulus punya disiplin, punya komitmen. Dan dia bilang, waktu aku bertemu Tuhan sampai hari ini, aku tidak mau jadi orang tidak taat. Kenapa sih? Apa yang mengubah Paulus? Saya berani mau katakan, kasih Yesus merubah dia. Dari mana kita tahu? Paulus pernah berkata demikian. Oleh sebab karena kasih-Nya kepada aku, sebagai orang yang paling berdosa di antara semuanya. Ingat baik, karena kasih Tuhan besar atas hidup kita, maka kita berubah. Mau terima kasih Tuhan? Mari kita buka hati kita. Perempuan Samaria, dia cuma bilang gini, Tuhan, berikan air kepadaku, supaya aku gak haus lagi. Kalau saudara rindu berbicara dengan Tuhan, Anda ada di dalam hadiratnya, di dalam ribaannya, ngomong aja sama Tuhan, Tuhan, aku butuh kasih-Mu. Aku butuh Engkau melawat hidupku. Nah, Paulus adalah orang yang menerima kasih dan dia selalu menghargai kasih Yesus. Ketika dia ditangkap dan disiksa, ketika dia menghadapi problem daripada jemaat dimanapun juga, dia selalu berkata gini, jangan mengganggu hidupku, karena hidupku ada tanda-tanda penderitaan. Bilur-bilur Yesus. Saudara, Anda tahu, Paulus dicambuk, Paulus dipukul, dan dia punya punggung, dan di seluruh tubuhnya punya tanda-tanda penderitaan. Karena dia pikir gini, karena dia meresapi gini, Tuhan, betapa hancur daripada tubuhmu untuk aku. Kalau aku boleh tanggung, merasakan sedikit, maka aku akan lebih bersyukur lagi kepada kasih-Mu itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam hidup ini, kita perlu mencicipi namanya penderitaan. Supaya hati kita lebih mengucap syukur karena kasih daripada Yesus yang begitu besar. Amin.
Karena penderitaan hanya bisa ditanggung oleh orang dewasa. Untuk dewasa, mari kita belajar menjadi saksi Kristus. Nah, ketika Paulus berkata demikian kepada Raja Agripa, apa yang terjadi? Raja Agripa hampir percaya jadi orang Kristen. Dan tiba-tiba ya, ada satu ayat saya akan bacakan saja ya. Di ayat yang ke-28 dan 29 Kisah Para Rasul Acts 26 ya, verse 28 and 29. Maka Agripa raja ini menjawab, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Karena Paulus begitu sungguh-sungguh untuk menyatakan pengalaman dia dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Dan yang dia sampaikan adalah kasih dan undangan kepada orang-orang yang mau menjatuhkan hukuman buat dia. Dia punya mata seperti Tuhan. Dia punya hati berbelas kasihan. Melihat orang-orang berjalan semau-maunya. Dia punya hati untuk membawa kasih Kristus. Dan ketika dia diperhadapkan dengan raja ini yang berkata mau jadi percaya, maka Paulus berkata, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Ya, nah Paulus punya kerinduan begini. Dan tahukah Anda bahwa doanya dijawab atau tidak? Hello? Doa daripada Rasul Paulus di depan Raja Agripa, Raja Roma. Ini Raja Agripa, satu menurut sejarah, raja yang sadis. Tapi Rasul Paulus tidak pernah gentar. Bahkan ketika kasih Kristus diberitakan, dia dijamah Tuhan. Dan sejarah mencatat satu hari kelak, maka kerajaan agung Roma mengumumkan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Ini doanya Rasul Paulus. Cepat atau lambat, bahkan segera kamu jadi percaya. Dan kebangunan besar pasti terjadi kalau kita membawa paradigma ini dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah gentar diperhadapkan dengan sebuah sistem dunia ini. Karena raja kita lebih besar dari raja dunia ini. Amin. Karena penguasa di udara harus tunduk in the name of Jesus. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan? Nah, saya hari ini cuma berkata, perjuangan kita untuk hidup ini adalah masalah yang normal dan nature. Anda mau bekerja apapun saudara, itu cuma cukup untuk makan, ya, untuk kita pakai, untuk kita tinggal. Saudara, menurut survei orang kaya, saudara, orang yang paling kaya, mau berapa kaya sih? Salomo kaya gak? Salomo punya emas 1 tahun, hasilnya berapa banyak? Ya, saya enggak tahu apa sekarang ada orang menanding 666 talenta. 1 talenta berapa kilo? 27, 28? Berapa? 23? Kalikan aja kalau 25. Kalikan. 25 kilo kali 666. Dikalikan emas 1 kilo, 1 gram, berapa? Tapi di puncak daripada itu saudara,
Dia tahu. Dan dia menulis bahwa manusia hidupnya sia-sia tanpa Tuhan. Maka dia menulis di pengkhotbah. Sia-sia di atas kesia-siaan. Kalau Anda belum punya uang atau emas 666 talenta, saudara. Please, sungguh-sungguh cari Tuhan ya. Amin. Jadi nanti udah sampai lakpe gitu. 666. Saudara 666 ini jangan macam-macam, oh itu antikris. Nah, itu adalah angka manusia, saudara. 7 itu angkanya, sempurna angkanya Tuhan. Artinya saudara, hidup manusia tidak akan dipuaskan dengan keinginan-keinginannya. Hanya Tuhan yang memuaskan kita. Amin. Tuhan Yesus satu hari dia bertemu dengan perempuan Samaria yang haus. Yang sudah kemana-mana. Dan dia pulang. Dan dia buat gempar, itu satu kampung. Dia bilang, aku telah bertemu Mesias, hidupnya berubah. Saya yakin kalau kita bertemu dengan heavenly touching, kita akan pulang, kita berubah. Amin. Kita diubahkan. Kita punya sukacita, kita punya sebuah hal yang berbeda. Sudah berkat daripada Tuhan itu sangat mudah dicurahkan buat kita. Sungguhan. Hitung berkat satu-satunya, jangan engkau lupa. Hitung berkat satu-satunya, nanti engkau heran lihat jumlahnya. Tidak perlu hitung uang, hitung bajumu waktu datang dari Indonesia berapa. Sekarang karena ada sale, tambah banyak. Iya kan? Nantikan Black Friday tambah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Mudah untuk Tuhan berkati kita. Kalau kita menyenangkan Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, saudara. Siapa sih yang tidak akan tunduk ketika Tuhan membuka jalan secara ajaib? Dia buka jalannya ajaib. Karena dia tahu apa yang kita perlukan. Nah, ketaatan adalah kerelaan, willingness to obey. Dengan sukarela, bukan terpaksa. Paulus enggak ada yang maksa dia. Kita mau belajar seperti Paulus. Dan ini adalah sebuah sikap. Kalau kita percaya Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus pasti bawa kita jadi orang taat. Taat akan firman-Nya. Amin. Taat akan firman-Nya. Kita tidak ada kekuatan, kita selalu pengennya lakukan yang baik. Ya pengennya, tapi selalu yang salah. Selalu yang lama-lama dibuat. Orang Chinese bilang laoyang zi, tahu kan laoyang zi? Ya kan? Bahkan orang Cina punya sebuah pepatah gini, gunung bisa kamu pindahin, tapi karakter orang tidak bisa berubah. Tapi hari ini saya mau berkata, asal bertemu Tuhan, taat dalam kasih-Nya, pasti diubahkan. Katakan amin. Katakan saya diubahkan. Gitu. Diubahkan. Haleluya. Karakternya diubahkan. Ayat 20, pasal 26 ayat 16. Di Kisah Rasul, ini adalah hal ketika Paulus bertemu dengan Yesus di perjalanan, dan ini yang dia tidak lupa. Tuhan katakan sekarang kamu bangun dan berdiri karena dia rebah. Terang yang begitu terang melebihi matahari datang.
Aku menampakkan diri kepadamu. Jadi Tuhan kalau bertemu dengan kita, bukan tanpa arti dan tujuan. Kalau Tuhan bertemu dengan kita, pasti penuh dengan arti. Amin. Pasti penuh dengan tujuan yang baik. Karena itu Tuhan mau bertemu kita. Ya. Nah, Tuhan bertemu dan Tuhan katakan untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Nah, garis bawahi pelayan dan saksi. Mengikut Yesus setiap hari adalah memikul salib dan menyangkal diri. Katakan memikul salib, menyangkal diri. Jangan lupa ini. Kalau tidak, tanduk kita itu sering keluar. Gigi taring Dracula itu sering mau gigit orang. Karena kan dari dulu sikap sifat kita itu kan suka marah. Ya kan? Tersinggung sedikit, ngamuk. Ya, diomongin sedikit, tersinggung maksudnya. Masih sering suka tersinggung? Hah? Masih sering sakit hati? Masih sering ngambek? Kayak mbek gini. Sering gak? Nah kalau udah ngambek gini, ini kepingin ada orang yang sayang-sayang dia nih. Ya kan? Jadi suka bete dia, bete. Butuh tati tayang. Dia kepingin tuh pendeta telepon tuh. Gimana keadaanmu? Udah gak usah telepon. Kepingin disayang tuh sama suami. Udah jangan deket-deket. Nah, dia kepingin itu. Diperhatiin. Artinya unjuk rasa. Tapi ingat, Tuhan waktu bertemu kita diberi sebuah jabatan pelayan. Kalau guru kita yang hebat dia datang, dia bilang gini, aku datang bukan untuk hello, tapi untuk mari kita melayani bersama-sama, satu hati, satu pikiran, satu baptisan, satu roh. Maka engkau akan lihat penuaian jiwa-jiwa buat kota, buat Amerika. Berdoa supaya ada kebangunan rohani. Dunia punya sistem gelap. Keluarga-keluarga harus dibebaskan. Dan saya berdoa saudara, ada hal yang baru, breakthrough yang baru terjadi di tahun 2025. Amin. Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau dulu dia sayang engkau, sayang kita, dia sayang kita semua. Hari ini kasihnya sama. Dan hari-hari yang akan datang tetap sama kasihnya. Semakin hari semakin indah. Semakin hari semakin besar kasihnya. Amin. Pelayan dan saksi. Saksi itu cuma gini, orang yang ngalami. Kalau engkau nggak ngalami, engkau cerita saja, kayaknya kurang top chair. Ya? Ada yang mau bersaksi di sini? Ada yang mau bersaksi? Di minggu ini dapat mujizat. Dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Dikasih duit sama orang. Ada? Kalau ada maju ke depan. Ada nggak? Atau ada yang hilang duitnya? Pak Halim? Ya, amin. Ciacen mau bersaksi, ditolong Tuhan. Ajaib. Kalau Anda terjebak macet, saya bilang, di depan nggak bisa jalan, di belakang nggak bisa jalan, kiri kanan nggak bisa jalan, ada satu cara, Anda naik ke atas. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Nah,
ada tugas pelayan dan menjadi saksi. Kalau kemana-mana pun kita pegang, kita obedient, taat, bahwa kita terima ketika Tuhan berkata, bangkit, berdiri. Aku kasih kamu tugas pelayan dan saksi. Kita tidak akan macam-macam. Pelayan itu memberi loh, memberi hidup. Pelayan itu tidak perlu diperhatikan, dimanja-manjain. Karena dia lebih kuat daripada yang dilayani. Halo? Dikit-dikit aja marah. Udah minta maaf masih marah. Halo? Saya kan makan asam garam lebih banyak, Pak. Asam sama garam. Garam tuh gak boleh makan banyak-banyak, dimakan. Orang tua jangan cepat tersinggung kalau dinasihati orang muda. Amin. Ya. Istri juga, suami juga, siapa juga. Karena kita pelayan dan saksi. Ada tugas. Yang pertama taat, yang kedua pegang baik tugas. A Christian duty is to recognize their responsibility to God and others. Kita itu bukan hanya tanggung jawab kepada Tuhan, tapi tanggung jawab kepada semua. Saudara, salib itu adalah sebuah garis vertikal sama horizontal. Ada orang terlalu mistis, menganggap agama itu adalah segalanya, religius. Itu cuma satu garis tok loh. Tapi kalau kita tidak pernah jadi saksi yang baik, punya tanggung jawab yang bisa diandalkan, punya omongan bisa dipegang, punya kejujuran yang teruji, punya komitmen yang bisa diandalkan. Saudara, kita omong kosong. Tuhan memberi kekuatan kepada kita ya semua. Supaya apabila kita jadi saksinya, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita membuka mulut, kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih-lebih suka kombur itu dari setan. Tahu kombur? Cakap besar. Besar-besarin. Haleluya. Bertobat di dalam nama Yesus. Hidup itu tidak mahal. Gaya hidupmu yang mahal. Gengsi. Kalau orang Hokkien bilang gengsi itu geng. Udah geng, ditabrak silo. Udah tabrak mati, gengsi. Betul kan? Kalau kita punya tugas, orang yang sedang bertugas gak pusingin. Dia mesti fokus. Dan kita sedang mendemonstrasikan penyertaan Tuhan di dalam tugas kita. Kita tidak pernah jadi selfish. Dan kita membuat di mana tempat kita berada. Itu jadi lebih baik. Amin. Kalau di keluarga, ya kak, biasanya saudara, orang-orang zaman dulu kalau nikah itu dijodohkan. Papa mama saya dijodohin. Masih ada yang di sini dijodohin? Ya, gak pernah bertemu, sekali bertemu, ketika mata bertemu dengan mata. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Apa benar masih ada yang kayak gini? Haleluya. Mantap. Iya, sebagian besar ya benar sih, benar. Tapi saudara udah turun ke mata, turun ke hati lama-lama. Apa lihat-lihat? Kalau ada Tuhan di rumah, itu akan lebih indah, lebih baik. Ya kan? Bukan kata, tepuk tangan buat Tuhan. Catherine ngalami dia, haleluya. Ya sudah mau manggil Yang, saya bilang mau manggil Yang.
Apa aja boleh lah. Ya kan? Saya udah banyak dengar yang panggil darling, 2 tahun kemudian pecah. Ya kan? Panggil honey, lama-lama bukan honey lagi. Hunting. Itu udah dahsyat. Katakan duty. Ada tugas kita. Kalau bekerja di Yulan ada tugas kita. Amin Kak Fran. Ada tugas kita. Kita bukan melayani manusia semata-mata. Tapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dimanapun dia ada. Dan dia melimpahkan berkat. Oh, berkat kita harus besar. Amin. Berkat kita harus melimpah. Maka kita harus menghormati Tuhan atas tugas ini. Yang terakhir saudara. Kisah Rasul 26 ayat 18. Nah ini. Change mind. Membuka mata. Berbalik dari kegelapan kepada terang. Kuasa iblis kepada Allah. Jadi ada perpindahan status. Ada perpindahan sebuah atmosfer. Dulu kita suka benci, sekarang kita suka mengasihi. Amin. Dulu kita suka iri, sekarang kita suka membagi. Orang iri kan selalu gini, gua gak cukup. Lu muji dia, muji saya sedikit aja. Jadi kalau orang suka iri, belajarlah suka bagi-bagi. 2 kali 2 berapa? Catherine? 4. 4 kali 4. 16. 6 kali 2. 12. Gampang dia ingat. Tapi 13 bagi 2 bagi 1 berapa? Bingung dia. Makanya saudara kita harus belajar bagi-bagi. Maka kita akan diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Oh saudara, membagi-bagi saudara, itu memang dikatakan firman Tuhan sacrifice. Korban. Nah korban itu enggak enak. Tapi kalau dilatih saudara, kalau orang tidak suka memberi, dilatih terus lama-lama, kalau tidak memberi, tangannya malah gatal, suka memberi. Gak percaya saudara, pelit semua sih sini. Benar loh, sudah benar loh. Kalau kita udah suka memberi, karena kita udah rasain, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Saudara, waktu Anda suka memberi saudara, kenapa kita jadi ketagihan suka memberi, memberkati, suka membagi-bagi? Karena di situ ada mujizat. Dan kalau Anda terima ini, Anda gini-gini. Tuhan, waktu aku memberi, aku menyenangkan Engkau. Aku mau tunggu ini Tuhan. Ada hal apa yang hebat yang akan terjadi di dalam hidup saya. Amin. Amin. Tetap positif saudara. Tetap positif. Saudara, kita ikut Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambah-tambahkan. Yang lain ini gak usah pusingin. Ya, kalau dipecat bilang aja, Tuhan terima kasih pekerjaan baru sudah datang. Benar gak? Katakan siapa takut. Kalau disuruh stay rumah, mana aku Yudi? Katakan haleluya. Belum dengar haleluya. Ya, ada mujizat, ada pekerjaan baru, ada sesuatu. Ada orang yang telepon, yang minta kamu kerja di tempatku. Katakan begini, Tuhanku, Tuhan yang besar. Tuhanku, Tuhan yang hebat. Dia sanggup menjadikan yang tidak ada jadi ada. Tujuannya adalah supaya kita membawa sebuah keubahan. Tujuannya, purpose. Yang ketiga adalah purpose. Nah kenapa harus kembali kepada kuasa Tuhan? Kenapa harus pindah ke terang? Saya memberitahu gini, tujuan daripada Tuhan menciptakan manusia adalah segambar dan serupa dengan Dia. Bahasa Latinnya disebut imago Dei, image of God. Ya, kalau saya kasih ilustrasi, ya, made
in image of the God. Coba lihat kiri kanan Anda. Tambah sama kayak Tuhan atau sama kayak hantu? Istri saya bilang gini, besok buat mie goreng ya. Pulang kita cukup padat. Kemarin schedule cukup padat. Ini tuh kunjung sana. Ada meeting, ada ini. Sampai rumah harus doa, harus mengulang firman, belajar lagi, harus ini. Kalau istri bilang, ini udah saya siapin bahan-bahannya, tolong dijadiin. Tolong dijadiin saudara. Saudara kalau tanpa Tuhan saudara, ini bisa dimarahin ini. Yalah, lo mau buat, lo jadiin sendiri. Tapi karena ada kasih Tuhan saudara. Aku lihat istriku, cantik banget. Haleluya, aku istriku, lihat istriku, iya. Yayangku ulang tahun. Aku lihat dia, aku tahu. Dulu aku berkorban apa saja ketika aku kejar-kejar dia. Masa jadiin mie goreng aja ndak sanggup. Halo suami-suami. Yang malas cuci piring mana? Yang malas laundry di mana? Yang selalu suka suruh istri mana? Kita tuh sama. Kita teman pewaris kerajaan. Katakan amin. Bersama kita menyenangkan Tuhan. Kita menciptakan sebuah atmosfer yang gelap jadi terang. Yang iblis-iblisan jadi Tuhan yang berkuasa. Amin. Makanya kita dijadiin sama lagi, serupa. Imagode. Katakan sebelah kiri kananmu, imagode. Itu bahasa Latinnya, image of God. Imagode. Ku cipta keluarga Tuhan. Ingat gak? Ini keluarga Allah loh. Tidak boleh saling iri sama benci loh. Saya kalau dari jauh kalau lihat orang ngomong-ngomong, dia lagi ngomongin yang baik atau tidak baik udah tahu tuh. Dari mana? Bibirnya mulai monyong. Itu pasti ngomongnya nggak baik tuh. Ya, di Indonesia ada bimoli. 5 cm kepanjangan 5 mili aja udah kebangetan. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan hari ini. Yang pertama, belajarlah taat. Supaya dipakai Tuhan membawa paradigma berubah. Amin. Dimanapun. Yang pertama, taat aja sih. Taat. Diam aja. Tuhan, apalagi Tuhan, aku mau taat. Yang kedua, kita punya tugas. Kita tidak jadi penganggur. Kita tidak menjadi pembuat masalah. Troublemaker. Kita sedang menunaikan tugas yang dari Tuhan. Dari kerajaan Allah. Dimanapun Anda berada. Amin. Yang ketiga adalah tujuan. Kita punya arah tujuan. Paulus bilang, aku bukan petinju yang sembarang mukul. Aku adalah petinju yang terlatih tubuh jiwa rohku. Sehingga aku tepat mukulnya. Tidak salah sasaran. Haleluya. Hari ini tubuh Kristus, darah Yesus menolong kita supaya kita sembuh, supaya kita pulih, supaya kita kuat, supaya kita taruh pikiran-pikiran yang salah, yang gelap, yang sesat in the name of Jesus. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Saya mau ajak satu nyanyian. Puji Tuhan. Tuhan, kami mau terus diubahkan. Di akhir tahun,
before we closing this year, we want you to touch every heart of us. Holy Spirit flowing, speak to us. Berapa banyak yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu. Mari berubahlah terus. Imago Dei. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu hingga namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kami mau memuliakanmu, Yesus, kemuliaan bagimu. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah sama-sama diberkati dan kami akan terus mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kami senang, kami sukacita, kami gembira. Kami tidak boleh berbeban berat karena kami punya Tuhan yang hebat, luar biasa. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. God bless you all. Tuhan berkati ya. Silakan duduk.